Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Selanjutnya sambutan dari Ketua BK Masjid Al-Hikmah, Bapak Ilyas. Pada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan masjid kami yang mulia ini, kira-kira 2 hari yang lalu ya Pak ya, saya didatangi oleh beberapa orang sahabat teman yang belum saya kenal. Bila memperkenalkan diri, mereka dari Majelis Arafah ini ya, untuk ikut sholat subuh berjamaah di masjid ini. Alhamdulillah ditempatkan waktu dan tanggalnya dan dilaksanakan pada hari subuh yang berbahagia. Beliau ini beberapa orang teman yang 3 orang datang kemarin di masjid ini. Maksud dan tujuan beliau adalah sholat berjamaah, sembari juga mengajak kaum muslimin bagaimana bisa ikut meramaikan masjid secara tidak langsung. Mereka safari dakwah mengajak kaum muslimin sekota Medan, bahkan Sumatera Utara dan provinsi lain sampai ke Aceh Pak. Alhamdulillah. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Medan, Masjid Arafah ini adalah safari, itu safari dakwah, sembari sholat subuh berjamaah, mengajak orang-orang tempatan untuk mengisi masjid. Bagaimana sih masjid itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat? Allah yang baik, tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan pada subuh yang berbahagia ini selain mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kebersamaan untuk sholat subuh bersama di masjid yang kita cintai. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga telah kita terus menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya selaku Ketua Majelis Arafah Kota Medan menyampaikan sepatah 2 patah kata pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang pertama, tentunya kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus PKM Al-Hikmah beserta jajaran beserta jemaah yang telah menerima kami untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid ini. Bapak-ibu sekalian, Majelis Arafah ini adalah salah satu kegiatan sosial, melaksanakan sholat subuh berjamaah keliling dari masjid ke masjid. Tujuan kami bukan untuk mencari panggung, bukan untuk mencari pujian, namun tujuan ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya membangun silaturahmi, merajut silaturahmi di antara kita, bahwa kita ini adalah sebenarnya bersaudara. Yang ketiga adalah untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan dalam arti meramaikan sholat subuh sebagaimana sholat Jumat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah, tentunya mailang kami Ketua Majelis Arafah Kota Medan Bapak Dr. Muhammad Ruslan SI, dan Ketua Majelis Arafah Sumut Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli Lubis, dan yang saya hormati semuanya, orang tua saya semuanya di Majelis Arafah Kota Medan yang berhadir di subuh ini, dan tentunya juga para ibu-ibu jemaah tetap di Masjid Al-Hikmah ini, khusus juga buat ketua PKM Al-Hikmah yang tertinggal juga, dan buat kita semua yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu namanya, dan buat juga anggota Majelis Arafah Kota Binjai yang datang juga bersama saya kemari ikut nebeng silaturahmi biar agak jauh sedikit Ustaz. Insya Allah kita semua yang hadir ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemuliaan tersebut diberikan Allah kepada kita dalam memakmurkan masjid, sholat subuh berjamaah, dan menghidupkan majelis taklim. Nanti kalau 3 ini saja kita istiqomah, baik memperbanyak sholawat, menegakkan daripada sunnahnya, dan juga meneruskan pada perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW, maka ketiga ini kita istiqomah, insya Allah nanti di yaumil mahsyar kita akan meraih daripada sebuah pertolongan, yang pertolongan tersebut tak akan diberikan kepada orang-orang yang mungkin kita agung-agungkan jabatannya, hartanya waktu di dunia ini, tapi ada satu yang akan menolong kita, yaitu syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang pada berhadir semua di subuh yang mulia ini adalah menjadi bagian umat beliau nantinya yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di rumah syaitan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, dan seluruh teman-teman saya di Majelis Arafah Kota Medan, temu kali beberapa kalinya sudah saya mengisi di sini di Majelis Arafah, panggil lagi kembali. Alhamdulillah, walaupun tadi kata Pak Ketua kita Pak Haji Ruslan ya kami tentang sholat subuh yang memang ingin dibuat untuk seperti ramainya seperti sholat Jumat, bisa. Itu kan untuk orang-orang yang sudah mengetahui rahasia subuh. Orang yang sudah mendapatkan sebuah rahasia dari sholat subuh, pasti dia sholat subuh berjamaah. Itu dia. Tapi kalau orang yang belum mendapatkan sebuah rahasianya, ya seru-seru aja dia. Mau dia rumahnya dekat dengan masjid jauh pun dia, kalau nggak tergerak hatinya untuk sholat subuh karena belum mendapatkan rahasia tersebut, ya dia seru-seru. Maka orang-orang yang dia memakmurkan masjid dengan dia waktu melakukan dengan sholat subuh, dia sudah mendapatkan rahasia subuh tersebut. Maka bukan hal yang tidak mungkin kalau dibilang Pak Ketua kita Haji Ruslan, ya bisa memang untuk sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat, ramai. Kalau orang-orang itu paham tentang rahasia sholat subuh berjamaah, apalagi menghidupkannya di masjid. Ini kan kita ini masih penghujung Muharram nih, 1448 ya. Apalagi ganti Muharram Safar, ganti bulan Safar. Ini kita sudah 1448 Hijriah. Kalau kita menyangkut tentang tahun baru Islam ini, Bapak Ibu sekalian, tahun baru Hijriah, apalah maknanya, kenapa tahun baru Islam dibilang Hijriah? Bukan dengan Bapak Ibu. Gak mungkin ujuk-ujuk
langsung ulama bilang ini tahun baru Islam namanya Hijriah. Enggak, tapi ada asal muasalnya. Setiap segala sesuatunya itu kita harus mengetahui asal muasalnya juga dulu. Kenapa tahun Islam ini dikatakan dengan tahun Hijriah? Ini biar Bapak Ibu, orang-orang tua kami semuanya harus paham, ya. Kapan itu Bapak? Suroan katanya. Tapi nggak tahu sejarah tentang tahun baru Hijriah. Ada salah seorang gubernur di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Khalifah, kalau kita umat Islam ini menuliskan surat dari negeri-negeri ke negeri-negeri yang lainnya, dari negeri kita ke negeri lainnya, dan atau ada orang yang mengantarkan surat dari negeri lain ke tempat kita, itu surat tahun Islam itu hanya disulatkan itu dari peristiwa kejadian besar tahun itu. Apa kira-kira? Kalau dia masa Rasulullah lahir, namanya pada saat musyawarah, Khalifah dengan para sahabat bermusyawarah. Gimana kira-kira ini tahun Islam kita ini mau gimana kan nih tahun satu Islam? Dari mana kita mulai? Sahabat mengatakan, bilang bagaimana wahai Amirul Mukminin, kira-kira kita buat tahun satu Islam ini waktu Rasulullah lahir. Waktu Rasulullah lahir, nah ini kita buat tahun satu Islam. Maka kata sahabat Umar, Khalifah, kalau kita buat tahun satu Islam itu dari lahirnya Rasulullah, belum ada perubahan. Apa gitu? Belum ada perubahan yang secara signifikan, belum ada perubahan. Oke? Bagaimana wahai Amirul Mukminin, kata sahabat yang satu, kita buat waktu Rasul baru diangkat menjadi Rasul. Islam itu kita buat waktu Rasulullah meninggal. Ya, kalau misalnya kita buat tahun satu Islam itu kita buat waktu Rasulullah wafat, maka setiap tahun nanti memperingati hari kematian Rasulullah setiap tahunnya nanti nggak bisa juga. Lalu ada ulama yang mengatakan bahwasanya di dalam kisah tersebut ada salah satu sahabat yang dikatakan Ali berkata kepada Allah wajah, ulama-ulama tersebut yang bilang bahwasanya Ali itu mengusulkan bagaimana ketika Rasulullah itu hijrah di Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, karena pada saat itu Ali bin Abi Thalib itu masuk ke dalam sejarah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Takbir!